wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anisatul Aziza. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat tabel distribusi frekuensi dan penyajian data dalam bentuk OGIF menggunakan Microsoft Excel. Baik, langsung saja mari kita masuk ke langkah-langkahnya. Sekarang kita langsung masuk ke langkah-langkah pengolahan data Microsoft Excel. Pada tahap ini, kita akan mulai membuat tabel distribusi frekuensi dari data yang sudah tersedia. Langkah pertama, kita siapkan terlebih dahulu data mentah yang akan diolah. Di sini, saya sudah menyiapkan seluruh data yang akan digunakan. Data inilah yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan tabel distribusi frekuensi. Setelah data tersedia, selanjutnya kita akan menentukan terlebih dahulu jumlah data. Langkah pertama, kita klik salah satu kolom kosong, lalu kita tuliskan huruf N untuk menunjukkan jumlah data. Kemudian, pada kolom di sampingnya, kita masukkan rumus sama dengan, lalu kita tuliskan conta. Kita pilih yang paling atas, kita klik 2 kali, hingga muncul tanda buka kurung. Kemudian, kita blok semua data, lalu tutup kurung, dan enter. Maka, diperolehlah nilai 40, yang berarti jumlah data yang digunakan adalah 40 data. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari data yang terbesar. Pertama, kita tuliskan max untuk menunjukkan nilai data yang terbesar. Lalu, kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan max. Lalu kita blok semua data. Kemudian enter. Maka, nilai data terbesar yaitu 95. Selanjutnya, kita akan mencari data terkecil. Yaitu, kita tuliskan min. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu min. Kita pilih yang paling atas, kita klik 2 kali. Lalu kita blok semua data. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Maka nilai terkecil dari data adalah 61. Selanjutnya, kita akan menentukan range, yaitu selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Pertama, kita tuliskan range. Lalu kita masukkan rumus untuk menghitungnya, yaitu sama dengan nilai data terbesar, yaitu 95, kita klik, kita kurangi dengan nilai data terkecil, yaitu 61. Lalu enter. Nah, diperolehlah hasil 34. Jadi, rank dari data ini adalah 34. Berikutnya adalah menentukan jumlah kelas. Pada bagian ini, kita bisa menggunakan huruf K untuk menunjukkan jumlah kelas dan bisa juga dengan menggunakan langsung jumlah kelas. Nah, di sini saya langsung menuliskan jumlah kelas. Adapun rumus untuk menghitungnya yaitu sama dengan 1 tambah 3,3 dikali, nah dikali ini kita gunakan tanda bintang. Kemudian log, kita tulis, kita pilih yang paling atas. Dan N. N ini adalah jumlah seluruh data, yaitu 40. Kita klik, kemudian kita tutup kurung, dan enter. Maka diperolehlah hasil 6,286798. Karena jumlah kelas tidak boleh berbentuk pecahan, maka hasil ini kita bulatkan menjadi 6. Nah, setelah jumlah kelas kita peroleh, selanjutnya kita menghitung panjang kelas. Untuk menghitung panjang kelas, kita bisa menggunakan tanda P, atau bisa juga langsung menuliskan panjang kelas. Di sini saya menggunakan panjang kelas.
Kita tulis. Adapun rumus untuk mencarinya yaitu sama dengan nilai rank yaitu 34 dibagi, kita gunakan garis miring, dengan jumlah kelas yaitu 6 yang ini. Lalu enter. Maka diperolehlah nilai 5,666667. Karena hasil ini akan digunakan untuk menyusun interval kelas, maka nilainya kita bulatkan menjadi 6. Maka jumlah kelasnya 6, panjang kelasnya juga 6. Setelah jumlah kelas dan panjang kelas diperoleh, selanjutnya kita akan menyusun tabel distribusi frekuensi dengan membuat kolom kelas, ujung bawah, ujung atas, interval, dan frekuensi. Pada kolom kelas, kita tulis. Pada kolom kelas, kita tuliskan kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, hingga kelas ke-6. Karena jumlah kelas yang kita gunakan sebanyak 6 kelas. Selanjutnya, kita tuliskan ujung bawah dan ujung atas. Pertama, kita tentukan dulu nilai ujung bawah kelas pertama. Karena nilai terkecil dari data adalah 61, maka ujung bawah kelas pertama dimulai dari 61. Maka kita ketik 61. Nah, selanjutnya kita tentukan ujung atas kelas pertama. Caranya yaitu ujung bawah sama dengan nilai ujung bawah ditambah dengan panjang kelas, yaitu 6 yang ini. Kemudian kita kurangi dengan 1. Lalu, pada bagian rumus ini, kita akan menambahkan tanda dolar pada sel panjang kelas untuk mengunci nilainya. Yaitu di depan D, kita masukkan tanda dolar. Itu pun di belakang D, kita masukkan tanda dolar. Lalu, enter. Maka diperolehlah nilai ujung atas kelas pertama, yaitu 66. Selanjutnya, kita akan menentukan ujung bawah kelas kedua. Caranya, yaitu sama dengan nilai ujung atas kelas pertama, kita klik, lalu kita tambah dengan 1. Lalu, enter. Dengan demikian, diperolehlah nilai ujung bawah kelas kedua, yaitu 67. Selanjutnya, kita tentukan ujung atas kelas kedua dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu sama dengan nilai ujung bawah ditambah dengan banyaknya kelas atau panjang kelas, yaitu 6 yang ini, lalu dikurangi dengan 1. Jangan lupa nilai panjang kelas kita kunci dengan dolar. Kemudian enter. Maka nilai ujung atas kelas kedua adalah 72.
Setelah nilai ujung bawah dan ujung atas pada kelas kedua diperoleh, yaitu 67 dan 72, kita tidak perlu lagi menghitung satu persatu sampai kelas ke-6, karena dua kelas awal sudah membentuk pola. Maka kita cukup menarik rumus ke bawah sampai kelas ke-6. Caranya, kita blok nilai ujung atas, lalu muncul tanda plus hitam. Sini, kita tarik ke bawah sampai kelas ke-6. Seperti ini. Lalu di ujung bawah, kita ambil yang kelas kedua, lalu kita tarik ke bawah. Maka nilai ujung bawah dan ujung atas kelas selanjutnya akan terisi secara otomatis. Setelah nilai ujung bawah dan ujung atas pada setiap kelas berhasil kita peroleh, langkah berikutnya adalah kita akan mengisi kolom interval pada tabel di sampingnya. Pertama, kita tuliskan dulu interval, lalu kita akan mengisi sel kosong di bawahnya. Adapun cara menghitungnya yaitu sama dengan, lalu kita tuliskan count tenet. Nah, yang kedua ini kita klik 2 kali. Lalu kita blok semua nilai ujung bawah. Lalu kita masukkan tanda titik koma, kemudian tanda kurang, kemudian kita blok semua nilai ujung atas, tutup kurung, dan enter. Maka akan muncul hasil nilai interval sesuai dengan ujung bawah dan ujung atas pada kelas tersebut. Kita akan menghitung frekuensi pada setiap kelas. Caranya, kita blok terlebih dahulu seluruh sel pada kolom, frekuensi sesuai dengan jumlah kelas yang digunakan. Setelah itu, kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan, kita tulis frekuensi, maka akan muncul. Yang pertama kita klik 2 kali, lalu kita blok semua data, kemudian kita masukkan tanda titik koma, lalu kita blok semua nilai ujung atas, kemudian tutup kurung. Tutup kurung. Jangan langsung kita klik enter, kan tetapi kita akan klik shift, control, dan enter secara bersama-sama. Langsung kita klik. Maka akan muncul hasil frekuensi pada masing-masing kelas. Nah, setelah frekuensi diperoleh, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa jumlah frekuensi yang dihasilkan sudah sesuai dengan jumlah seluruh data. Caranya, pada kolom di bawah, kita masukkan rumus sama dengan, lalu kita tulis sum, kita blok semua nilai frekuensi, kemudian kita tutup kurung, dan enter. Nah, jika hasil penjumlahan frekuensi tersebut sama dengan jumlah data, maka perhitungan frekuensi yang telah dilakukan dapat kita nyatakan benar. Setelah tabel distribusi frekuensi selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menyajikan data tersebut ke dalam bentuk OGIF. Sehingga sebelum membuat grafiknya, kita perlu menyiapkan terlebih dahulu beberapa data pendukung, yaitu pertama, kita tebalkan dulu tabel interval dan frekuensi. Itu kita blok dulu. Lalu kita ke home, lalu pilih kotak di atas. Lalu kita pilih all borders.
Kemudian, setelah tabel distribusi frekuensi selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk OGIF. OGIF merupakan grafik yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk frekuensi kumulatif. Dalam penyajiannya terdapat dua jenis OGIF, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Oleh karena itu, sebelum membuat grafiknya, terlebih dahulu kita harus menghitung frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Langkah pertama, kita siapkan terlebih dahulu kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Sengaja kita tulis, kita menyingkat saja. Kumulatif kurang dari. Dan di sampingnya, frekuensi kumulatif lebih dari. Di samping tabel distribusi frekuensi. Nah, setelah kolomnya dibuat, kita dapat mulai menghitung masing-masing frekuensi kumulatif tersebut. Pertama, kita hitung frekuensi kumulatif kurang dari. Caranya, kita klik sel pertama pada kolom frekuensi kumulatif kurang dari, lalu kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan, kemudian sum, kita klik 2 kali, kita masukkan frekuensi data dengan cara mengklik frekuensi kelas pertama, kemudian kita klik titik 2, kemudian tutup kurung. Nah, sebelum menekan enter, kita tambahkan terlebih dahulu tanda dolar pada sel awal agar posisinya tetap terkunci. Nah, langsung saja kita masukkan tanda dolar. Setelah itu kita tekan enter. Maka nilai frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas pertama akan muncul. Nah, untuk memperoleh nilai frekuensi kumulatif kurang dari pada kelas-kelas berikutnya, kita tidak perlu menghitung satu persatu. Cukup kita arahkan kursor ke titik hitam kecil di sudut kanan bawah sel. Lalu kita tarik ke bawah sampai kelas terakhir. Kita tarik. Nah, dengan cara ini, seluruh nilai frekuensi kumulatif kurang dari akan terisi secara otomatis. Berikutnya, kita hitung frekuensi kumulatif lebih dari. Caranya, kita klik pada sel pertama, di kolom frekuensi kumulatif lebih dari, kita masukkan rumus sama dengan, sum, klik data frekuensi kelas pertama, lalu kita masukkan titik 2, lalu kita klik frekuensi data kelas ke-6, lalu tutup kurung. Nah, sebelum kita menekan enter, kita tambahkan terlebih dahulu tanda dolar pada sel akhir, agar batas akhirnya nanti tetap dan tidak bergeser. Kita masukkan tanda dolar. Lalu kita klik enter. Selanjutnya, maka nilai frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas pertama akan muncul. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas-kelas berikutnya, kita cukup mengarahkan kursor pada titik hitam kecil di sudut kanan bawah sel. Lalu kita tarik ke bawah sampai kelas terakhir. Nah, dengan demikian, seluruh nilai frekuensi kumulatif lebih dari akan muncul secara otomatis. Kedua frekuensi kumulatif selesai dihitung, langkah berikutnya adalah membuat grafik OGIF. Caranya, kita blok terlebih dahulu data kelas interval, lalu sambil menekan tombol Ctrl pada keyboard. Sambil menekan tombol Ctrl. Lalu kita blok juga data frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, data inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk membentuk grafik OGIF. Selanjutnya,
Setelah data selesai diblok, kita klik menu Insert. Kemudian kita pilih Insert Line Card yang ini. Lalu kita pilih 2D Line. Kemudian klik Line White Markers yang ini agar garis dan titik pada grafik terlihat lebih jelas. Setelah itu, grafik OGIF akan muncul secara otomatis. Kita kecilkan dulu. Nah, pada grafik yang dihasilkan, garis yang meningkat menunjukkan OGIF positif, sedangkan garis yang menurun menunjukkan OGIF negatif. Dengan demikian, data yang sebelumnya disajikan dalam bentuk tabel, kini telah berhasil disajikan pula dalam bentuk grafik OGIF. Selanjutnya, jika ingin menampilkan nilai pada setiap titik grafik, kita dapat klik tanda plus yang terdapat di sisi kanan grafik. Lalu, kita pilih data labels. Nah, dengan begitu, angka pada setiap titik grafik akan terlihat lebih jelas. Nah, agar grafik lebih jelas dan lebih mudah kita pahami, selanjutnya kita ubah nama masing-masing garis pada grafik. Caranya, kita klik kanan pada grafik, lalu kita pilih Select Data. Pada bagian series 1, kita klik Edit. Lalu kita ubah namanya menjadi OGIF positif. Lalu kita ubah namanya menjadi OGIF positif. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya pada bagian series 2, kita klik Edit, lalu kita ubah namanya menjadi OGIF negatif. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita tekan OK sekali lagi. Nah, sehingga nama kedua garis pada grafik akan berubah sesuai dengan jenis OGIF-nya. Langkah terakhir, kita akan memberi judul pada grafik dengan mengganti bagian chart title sesuai dengan data yang digunakan atau sesuai kebutuhan penelitian. Sebagai contoh, judul grafik dapat ditulis grafik OGIF nilai siswa. Dengan demikian, penyajian data dalam bentuk OGIF telah selesai kita buat. Jadi, melalui langkah-langkah ini, data tidak hanya dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tetapi juga dapat ditampilkan dalam bentuk grafik OGIF, sehingga lebih mudah untuk dibaca, dipahami, dan dianalisis. Baik. Demikian tutorial membuat tabel distribusi frekuensi dan menyajikan data dalam bentuk OGIF. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.